Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan dan dosen pengampu. Kenalkan, nama saya Andra Muhammad Kadapi dengan NIM 0530934335 UPJJ Bandung. Di sini saya akan menjelaskan program Japa restoran aplikasi yang telah saya buat. Sebelumnya kita lihat dulu tugas dan petunjuknya mengenai tugas satu ini. Di sini diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu, makanan, dan minuman serta harga. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan maupun minuman. Yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Di sini sudah dicontohkan nasi padang 2. Pemesanannya 2. Lanjut ke menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20%. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskonnya yaitu 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Jadi ketika pelanggan memesan lebih dari 100.000 maka akan dikenakan atau diskon 10%. Lalu penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Jadi akan mendapatkan satu buah minuman ketika sudah melebihi pesanan 50.000. Yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantum item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya layanan jika ada diskon, dan harga setelah diskon atau penawaran. Tampilkan informasi ke dalam struk. Untuk petunjuk dan pengerjaannya, ini membuat menu ya, minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Lalu membuat kelas main yang memiliki berbagai metode ya, bisa menu, daftar menu makanan dan minuman, menerima, mengolah pesan, menghitung total biaya pemesanan, dan pengecek struk pesanan untuk tampilan ke layar ya. Lalu menampilkan data menu, pergunakan array, pergunakan struktur keputusan dalam implementasikan fungsi perhitungan total biaya, dan mencetak struk pemesanan. Nah, diusahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan atau loop. Langsung saja kita ke program Java yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini yang pertama saya membuat kelas menu. Di sini saya mengimplementasikan identifier dan tipe data seperti string untuk nama dan kategori, serta double untuk harga agar penghitungan lebih presisi. Lalu terdapat sebuah konstruktor untuk menginisialisasi objek setiap kali menu baru ditambahkan ke dalam daftar.
Ini menunjukkan pemahaman saya mengenai penggunaan variabel dan keyword pada kelas. Lalu kita masuk ke kelas utama, yaitu restoran aplikasi. Ini merupakan sebuah main method yang harus ada agar program bisa berjalan. Lalu terdapat data menu menggunakan array. Nah, daftar menunya di sini ada beberapa menu makanan dan minuman. Yang pertama nasi padang seharga 25.000, ayam bakar 30.000, sate ayam 20.000, ayam geprek 15.000, es teh manis 5.000, jus alpukat 15.000, es campur 10.000, es jeruk 7.000. Lalu menampilkan menu manual tanpa log ya, karena sesuai dengan tugas 1 ya, tidak ada pengulangan. Ini daftar menu restoran Bang Dapi ya, karena kita dilarang menggunakan struktur pengulangan, saya menampilkan menu dan mengakses data pesanan secara langsung menggunakan indeks array ya, misalnya indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lanjut kita ke proses pemesanan yang maksimalnya 4 ya. Proses pemesanan maksimal 4 item. Program ini akan meminta input dari pengguna menggunakan scanner ya. Karena batas maksimal hanya 4 item, saya menyediakan 4 blok input manual untuk ID menu dan jumlahnya. Hasil input ini kemudian diolah untuk menghitung subtotal belanja. Lalu keperhitungan ini adalah bagian yang krusial, yaitu perhitungan biaya menggunakan struktur keputusan. Ada beberapa poin yang sudah ditugaskan. Yang pertama, pajak dan layanan. Program otomatis menghitung pajak 10% dan biaya pelayanan tetap 20.000. Diskon 10%, saya menggunakan logika if sub total 100.000. Jika belanja lebih dari 100.000, pelanggan mendapatkan potongan 10%. Lalu promo beli 1 gratis 1. Terdapat pengecekan if subtotal 50.000 untuk mengaktifkan keterangan promo minuman gratis jika total melebihi pembelanjaan 50.000. Lalu yang terakhir yaitu mencetak struk. Program ini akan mencetak struk pemesanan ke layar. Struk ini mencantumkan detail setiap menu, subtotal, rincian pajak, biaya pelayanan serta informasi diskon dan promo jika syaratnya terpenuhi. Setelah semuanya dibuat, kita coba run untuk mengecek hasilnya. Kita tunggu untuk runnya. Nah, ini sudah muncul daftar menu restoran Bang Dapi dengan menu-menu dan minuman yang sudah tercantum. Kita coba untuk memesan maksimal 4 item ya.
dengan menggunakan ID ya, ID di sebelah kiri. Kita coba pesan nasi padang, jumlahnya 4. Lalu pesan lagi ayam geprek 3 dengan jumlah 4 juga. Lalu kita mesan jus alpukat 5 dengan jumlah 4. Lalu es campur dengan jumlah 4 juga. Nah, ini struktur pemesanan yang sudah tampil dengan beberapa pemesanan yang sudah saya buat atau saya pesan. Dan di sini subtotalnya, karena subtotalnya melebihi dari maksimal ya 100.000, maka mendapatkan diskon 10%. Di sini sudah dikurangi dengan diskon 10%, dan juga mendapatkan beli 1 gratis 1 untuk minuman, karena untuk minuman ketika mendapat gratis 1 itu harus membeli seharga 50.000. Demikian penjelasan yang telah saya paparkan. Program ini telah memenuhi seluruh kriteria tugas, mulai dari menggunakan array, kelas atau objek, hingga logika pengambilan keputusan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.